Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di waktu subuh yang indah kali ini kita dikumpulkan oleh Allah di Masjid Al-Aman dalam kondisi aman dan nyaman. Ada yang kedinginan? Yang kena AC aman ya? Aman, alhamdulillah. Kita mau bahas tentang keajaiban waktu subuh dan keajaiban ibadah salat subuh, the miracle of subuh. Dan memang ada banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang keutamaan beribadah di waktu subuh, terutama salat subuh. Kalau kita berbicara tentang keajaiban, ada bagian keajaiban yang tidak bisa diindra oleh manusia. Itulah keajaiban yang hanya bisa diketahui melalui jalur nubuwah. Sehingga kalau seseorang ingin melihat keajaiban tertentu, lihatlah bagaimana dalil berbicara. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bacakan beberapa dalil yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW tentang salat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan sekian banyak keutamaan bagi mereka yang melaksanakan salat subuh. Di antaranya beliau memberikan kabar gembira bagi mereka yang berangkat salat subuh yang umumnya dia harus melintasi kegelapan. Beliau SAW mengatakan, "Basyiril masya'ina fid dhulam bin nuri tam, basyiril masya'ina fid dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam ilal masajid, menuju masjid. Dan yang dimaksud di sini adalah mereka yang berangkat salat Isya atau mereka yang berangkat salat subuh. Bin nuri tam yaumal qiyamah, di mana dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat At-Tirmidzi. Kita tidak pernah tahu tentang balasan amal tertentu kecuali melalui jalur kenabian. Karena Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia tentang balasan-balasan amal tertentu yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan di antara balasan khusus yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang berjalan di kegelapan menuju masjid, baik ketika sholat Isya maupun ketika sholat subuh, akan dijanjikan adanya cahaya yang terang kelak di hari kiamat. Tapi kan sekarang terang benderang, jalanan kita lewati semuanya penuh dengan cahaya lampu. Apakah keutamaan seperti ini juga masih bisa kita dapatkan? Seterang-terangnya lampu yang disediakan oleh manusia, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan matahari. Karena itu siapapun yang mereka berangkat di waktu subuh, pasti dia akan melintasi sebuah area kegelapan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih janji, orang ini akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Dan ini sejalan dengan kaidah baku dalam syariat, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu ketika di dunia dia berjuang untuk melawan kegelapan, dia menyalakan lampu, dia berangkat keluar rumah, kanan kirinya mungkin masih gelap, tapi karena keberanian dia untuk menuju masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih balasan berupa cahaya yang sempurna. Yang kedua,
Nabi SAW menyebutkan keutamaan salat subuh dalam hadis beliau, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Siapa yang salat subuh, dia berada dalam jaminan Allah. Jaminan Allah di mana? Di dunia dan di akhirat. Jaminan di dunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepadanya. Karena biasanya potensi terjadinya bahaya disebabkan karena orang-orang jahat itu muncul kapan, Pak? Di kegelapan malam. Sehingga orang yang berangkat melaksanakan sholat subuh, mungkin dia berangkat 15 menit sebelum subuh, ada yang berangkat setengah jam sebelum subuh, bahkan yang dari Kulon Progo datang ke sini 45 menit sebelum subuh. Mungkin ada potensi resiko yang lebih besar. Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih jaminan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, dia berada dalam jaminan Allah. Di masa silam ada seorang gubernur yang sangat jahat. Dia punya hobi suka membunuh orang di waktu malam. Jadi kalau sampai ada orang waktu malam kok keluar rumah, biasanya tinggal nama, hilang orangnya. Tapi orang ini takut untuk ganggu orang yang berangkat sholat subuh. Dia adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sejahatnya Hajjaj, dia tidak berani ganggu orang yang berangkat sholat subuh. Karena Hajjaj mendengar hadis ini, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Dia enggak berani ganggu orang yang berangkat sholat subuh, karena dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendapatkan beberapa cerita tentang teman yang berada di daerah Papua. Aksi OPM itu lebih ganas tengah malam ke atas sampai terbit matahari. Ada salah satu di antara kawan kami yang kalau nggak salah tinggalnya di Nabire waktu itu. Beliau keluar rumah untuk menuju masjid dalam rangka sholat subuh. Begitu berjalan sekian meter, ketemu OPM tanpa apapun, tanpa senjata. Sementara OPM ini penuh dengan senjata. Sudah beliau berpikir kayaknya ini adalah akhir ajalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan. Beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan keselamatan. Pas ketika itu ada brimob yang sedang patroli. Terus terjadi baku hantam, tembak-tembakan. Beliau berusaha untuk menghindar. Semua OPM tadi mati, beliau selamat. Dan saya ketika dapat cerita ini, saya teringat dengan hadis ini, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang berangkat salat subuh, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Jogja kota yang aman. Walaupun mungkin ada potensi kelitih. Dan biasanya kelitih itu jam berapa, Pak? Di waktu sahur. Tapi mereka yang berangkat di waktu subuh dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu kita takutkan apabila sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketiga, waktu subuh adalah waktu ijtima' para malaikat. Waktu istima' para malaikat. Di surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah punya malaikat yang disebut oleh Allah dengan mu'aqibat. Malaikat mu'aqibat disebut mu'aqibat karena mereka ta'aqqaba ba'duhum bi ba'din, silih berganti antara satu rombongan dengan rombongan yang lain. Malaikat mu'aqibat tugasnya adalah yahfazunahu min amrillah,
menjaga jasad manusia berdasarkan perintah Allah. Ibnu Katsir mengatakan, pada diri manusia dia didampingi oleh 4 malaikat. 2 malaikat pencatat amal, 2 malaikat penjaga. Penjaga depan dan penjaga belakang. Maka selama dia belum mendapatkan takdir buruk yang mengenai dirinya, walaupun ada potensi bahaya yang sangat besar, orang ini akan dijaga oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda mendengar cerita dalam sebuah peristiwa kecelakaan, satu kendaraan semuanya mati, tapi anak umur 1 tahun, bayi umur 2 tahun, dia bertahan hidup. Padahal secara fisik ketahanan hidup bayi dengan orang dewasa lebih gede mana Pak? Yang dewasa. Tapi bayi ini hidup. Semua yang dewasa mati. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus malaikat tadi untuk menjaga mereka yang selamat dari kecelakaan. Makanya nggak bisa diteorikan. Seperti ini nggak bisa diteorikan. Pada waktu peristiwa ada pesawat yang jatuh di India. Satu pesawat semuanya mati kecuali 1 penumpang. Kemudian dicari penumpang ini ada di kursi nomor berapa. Apakah kursi nomor itu berarti kursi yang paling selamat ketika pesawat kecelakaan? Tidak bisa diteorikan. Sehingga saat orang ini ditanya, diwawancarai, apa yang Anda lakukan kok sampai Anda bisa selamat? Dia malah bingung. Saya tahu-tahu sudah berada di rumah sakit. Sadar ternyata sudah berada di rumah sakit. Karena pada saat kecelakaan dia pingsan. Sehingga kondisi ini tidak bisa diteorikan. Manusia mungkin saja bisa melakukan upaya mitigasi untuk penyelamatan potensi bahaya, baik gempa bumi, tsunami, kecelakaan kendaraan, dan seterusnya. Tapi selama malaikat tidak menjaga dia atas perintah Allah, dia tidak akan bisa selamat. Inilah tugas dari malaikat muaqibat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Allah punya malaikat muaqibat yang menjaga manusia dari arah depan dan belakang. Mereka menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berkaitan dengan malaikat muaqibat, apa yang terjadi? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat malam dan malaikat siang yang silih berganti menjaga kalian. Yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Mereka berkumpul ketika salat subuh dan salat asar. Malaikat yang berjaga malam, dia turun di waktu asar. Lalu malaikat yang penjaga siang naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat penjaga siang turun di waktu subuh. Malaikat malam naik menuju Allah. Kata Nabi SAW, "Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim." Kemudian yang sudah selesai berjaga, dia naik menuju Allah. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, meskipun Allah paling tahu tentang kondisi hambanya. Sehingga apa manfaat Allah bertanya kepada para malaikat? Pertanyaan ini tujuannya adalah sebagai persaksian. Pertanyaan ini tujuannya sebagai persaksian. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in syahid. Dia menjadi saksi untuk segalanya. Meskipun demikian, kelak di hari kiamat hamba tetap ditanya oleh Allah. Apakah betul kau pernah melakukan perbuatan A, kau pernah melakukan perbuatan B? Al-yawma nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan bisa bicara. Tangan manusia bisa bicara. Kakinya jadi saksi. Walaupun saksi terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa
manusia harus melakukan pengakuan pada saat dia dihisab. Disinilah arti penting dari sebuah persaksian makhluk. Sehingga keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam pengadilannya, yang jadi saksi tidak hanya dia. Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk yang lain juga ikut jadi saksi. Sampai pun bumi tempat kita beraktivitas nanti akan jadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian manusia bertanya, apa yang terjadi? Pada waktu itu bumi mengabarkan, menyampaikan beritanya. Sehingga pada saat bumi menyampaikan beritanya, dialah yang menjadi saksi untuk perbuatan manusia yang dilakukan di muka bumi. Sebagaimana malaikat ditanya oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala libatkan makhluk untuk menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh makhluk yang lain. Wa huwa a'lamu bihim, meskipun Allah Subhanahu wa taala paling tahu tentang kondisi hambanya. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kondisi terakhir para hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Maka jika Bapak Ibu di waktu subuh dan di waktu asar Anda sedang sholat tepat waktu, yang laki-laki berjamaah di masjid, yang ibu-ibu meskipun di rumah tapi tidak ditunda, jawaban malaikat ini, tarakna ibadakum wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan hambamu ya Allah, dan kami datangi mereka wahum yusallun, dalam keadaan mereka salat. Jawaban indah disampaikan oleh malaikat apabila Anda sedang berada dalam ketaatan. Maka kebayang enggak ketika kita di waktu subuh dalam posisi sedang tidur, kemudian malaikat ini ditanya oleh Allah, bagaimana kondisi hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Ya Allah, aku datangi mereka sedang ngorok dan aku tinggalkan mereka sedang tidur. Subhanallah. Tentu ini adalah jawaban yang tidak membanggakan. Oleh karena itulah perjuangkan di waktu subuh agar kita berusaha untuk sholat tepat waktu. Sehingga ibu-ibu sekali lagi ya, walaupun Anda tidak berkewajiban untuk sholat jamaah di masjid, tapi untuk sholat asar dan sholat subuh, untuk sholat asar dan sholat subuh, kalau bisa dilakukan di awal waktu, agar nanti Anda tetap bisa mendapatkan jawaban yang indah dari malaikat. Tarakna ibadakum wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan hambamu ya Allah, dan kami datangi mereka ketika mereka sedang salat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita tidak mungkin bisa mengetahui kondisi semacam ini sekali lagi kecuali melalui jalur kenabian. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa pelaporan amal itu ada yang terjadi setelah semua hamba mati. Itulah pelaporan amal kelak di hari kiamat. Dan ada pelaporan amal sebelum kematian. Itulah pelaporan amal yang dilakukan oleh para malaikat, dan ini terjadi di 3 waktu. Ini terjadi di 3 waktu. Pertama, harian, yang itu terjadi di waktu subuh dan di waktu asar. Yang kedua, pelaporan amal pekanan, yang ini terjadi ada 3 waktu yang disebutkan dalam dalil di yang tadi kita baca, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua adalah pekanan, ini terjadi setiap Senin Kamis. Rasulullah SAW pernah ditanya kenapa beliau rajin puasa setiap Senin dan Kamis, dan beliau memberikan jawaban, wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Dan di waktu Senin dan Kamis itu amal para hamba diangkat menuju Rabbul Alamin, dilaporkan menuju Rabbul Alamin.
illa li musyrikin aw musyahin, kecuali bagi orang musyrik atau orang yang sedang jotaan, sedang berantem. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau orang itu lagi berantem, amhiluha, tunda dulu sampai hatta yastaliha, sampai orang yang berantem ini akur kembali. Bahayanya ketegangan dengan sesama muslim bisa menghalangi pelaporan dari amal yang kita lakukan. Yang ketiga adalah ketika bulan Sya'ban. Mungkin banyak sebagian masyarakat yang punya keyakinan bahwa saat bulan Sya'ban terjadi penutupan buku catatan amal. Dan ini keyakinan yang enggak benar. Keyakinan seperti ini tidak benar. Yang benar dalam hadis dari Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW mengatakan, wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Di bulan Sya'ban amal para hamba itu diangkat menuju Rabbul Alamin, dan aku ingin ketika amalku diangkat menuju Allah, wa ana sha'im, aku dalam kondisi puasa. Sehingga Nabi SAW menjelaskan latar belakang kenapa beliau SAW rajin puasa di bulan Sya'ban. Karena saat bulan Sya'ban amal para hamba diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karena itu, memperjuangkan kondisi terbaik saat amal kita diangkat, ini bagian dari upaya agar kita mendapatkan predikat yang baik di sisi Allah. Maka setiap hari pastikan subuh dan asar Anda dalam keadaan sholat berjamaah, dan ibu-ibu dalam keadaan sholat di awal waktu. Selanjutnya, karena alasan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sholat subuh sebagai sholat yang disaksikan. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai kegelapan malam, wa qur'anal fajr, dan lakukanlah Quran di waktu fajar. Baik, sekarang coba Bapak Ibu lihat bagaimana cara Allah menjelaskan tentang ritme waktu salat. Yang ngantuk boleh disenggol dulu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang waktu salat itu berdasarkan rentang. Dia berfirman, aqimis shalah liduluki syams. Kerjakanlah salat ketika matahari sudah mengalami duluk. Wa dulukus syams maknanya adalah zawalu, ketika matahari sudah tergelincir. Batasnya kapan, Pak? Saat matahari sudah bergeser di sebelah barat benda. Matahari sudah bergeser di sebelah barat benda. Masalah posisi apakah di sebelah selatan ataukah di utara, ini tidak menentukan waktu sholat. Yang menentukan waktu sholat adalah ketika sudah bergeser ke arah sebelah baratnya benda. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbul masyariqi wal magharib fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dialah Rabb al-masyariq wal magharib. Dialah Rabb tempat terbitnya matahari yang jumlahnya banyak. Masyariq itu bentuk jamak dari kata masyriq. Di ayat yang lain Allah mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah menjadi Tuhannya dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya matahari. Tempat terbitnya matahari itu berapa, Pak? Di sebagian ayat menyebutkan jamak, di sebagian ayat menyebutkan ganda, di sebagian ayat menyebutkan tunggal. Rabbul masyriqi wal maghrib. Karena matahari itu terbit dan tenggelam di banyak posisi, kadang selatan, kadang agak ke utara dikit, kadang tengah, ke utara lagi, dan kadang di sudut utara. Allah mengatur posisi matahari ke kanan dan ke kiri, utara, selatan, sehingga terjadilah perubahan musim. Sehingga dia menyebut Rabbul Masyriq wal Maghrib, karena tempat terbitnya matahari ada dua, timur dan barat. Di ayat yang lain Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain.
Dia Rob, penguasa dua terbitnya matahari dan dua terbenamnya matahari. Karena matahari terbit dan terbenam di dua posisi, selatan dan utara. Dan disebut Rabbul Masyariqi wal Magharib dengan ungkapan jamak, karena matahari dia berada di banyak titik. Sehingga posisi itu yang menentukan iklim. Selanjutnya, liduluki syamsi bima'na lizawali syamsi. Apabila matahari sudah tergelincir, yaitu dia sudah bergeser ke arah sebelah baratnya benda. Ila ghasaqil lail, sampai ghasaqil lail. Yang dimaksud dengan ghasaqil lail adalah waktu tengah malam. Sehingga batas akhir waktu Isya itu yang benar tengah malam. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang salat Isya. Beliau mengatakan wal isya ila ansafil lail. Isya itu sampai pertengahan malam. Wa Qur'an al-fajr, dan Quran di waktu fajar. Dia jelaskan berdasarkan rentang. Salat itu dimulai dari tergelincir matahari sampai waktu malam. Di sini ada berapa salat? Ada 4. Duhur, asar, maghrib, isya. Lalu Allah sebutkan secara terpisah, wa Qur'an al-fajr, dan Quran di waktu fajar. Maka subuh ini tidak nyambung dengan salat apapun. Dengan duhur ada rentang jauh. Dari mulai jam 4:30 tadi kita salat sampai nanti jam 12, ada rentang jauh. Dengan isya juga ada rentang jauh. Dari mulai tengah malam jam 12 sampai 4:30. Sehingga waktu subuh itu terpisah dengan waktu isya. Ada sebagian di antara jamaah yang dia menyampaikan kebiasaannya, Pak, saya itu biasanya jam 8 sudah tidur sebelum sholat isya, dengan harapan nanti biar bisa bangun jam 2. Lalu saya sholat isya jam 2, terus nyambung tahajud. Kita sampaikan, Anda sholat isya di luar waktu. Metode seperti ini tidak lebih baik. Loh kenapa? Kan bisa sholat tahajud, tahajudnya oke. Tapi ketika itu menyebabkan sholat wajibmu jadi keluar waktu karena melebihi tengah malam, ini menjadi tercela. Dan Nabi SAW melarang tidur sebelum isya. Nahan Nabi SAW anin naumi qabla al-isya wal hadithi ba'daha. Nabi SAW melarang untuk tidur sebelum isya dan ngobrol pasca isya. Sehingga mereka yang sholat isya melebihi dari waktu tengah malam tanpa uzur, hukumnya terlarang. Karena isya itu terpisah dengan subuh. Jangan kita menganggap bahasanya waktu isya dan subuh itu berhimpit. Seperti waktu duhur dan asar kan berhimpit ya. Begitu selesai duhur masuk asar. Isya, selesai isya tengah malam, ada rentang waktu kosong dari sholat wajib. Baru kemudian setelah itu masuk waktu subuh. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sholat dengan rentang. Dari mulai tergelincir matahari sampai tengah malam, wa Qur'an al-fajr, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar. Selanjutnya, kenapa subuh disebut dengan Quran di waktu fajar? Karena dianjurkan ketika subuh untuk memperpanjang bacaan Al-Quran. Sehingga kebiasaan Nabi SAW pada saat sholat subuh, beliau membaca surat Tiwal Mufassal. Tiwal Mufassal itu adalah surat Mufassal. Mufassal itu bagian akhir dari Al-Quran. Dan Mufassal itu ada 3. Tiwal Mufassal, Wasat Mufassal, Qisar Mufassal. Surat Mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Tiwal Mufassal dari Qaf sampai Al-Mursalat, akhir dari juz 29. Wasat Mufassal dari mulai An-Naba sampai Ad-Duha. Qisar Mufassal dari mulai surat Al-Insyirah sampai surat An-Nas. Dan dalam kegiatan salat subuh, Nabi SAW membaca Tiwal Mufassal. Seperti tadi imam membaca surat Al-Insan.
Itu surat Al-Ma'arij. Kemudian untuk sholat isya, duhur dan asar dianjurkan membaca surat wasat mufassal. Sedangkan sholat maghrib bacaannya surat Qisar mufassal. Nah, lalu setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qur'anal fajr, kemudian Allah tegaskan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar kana masyhuda, itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Para malaikat. Allah sebut sholat subuh sebagai sholat yang disaksikan karena dia disaksikan oleh para malaikat. Baik. Kemudian Nabi SAW memberikan jaminan bagi mereka yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah, maka orangnya akan mendapatkan surga. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Dua waktu dingin yang dimaksud adalah dingin siang dan dingin malam. Dua waktu dingin di waktu siang adalah sholat asar. Dingin di waktu malam adalah sholat subuh. Rasulullah SAW mengatakan, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Jaga baik-baik dua salat ini, subuh dan asar, karena memiliki nilai keutamaan yang sangat besar. Selanjutnya, keutamaan yang lain berkaitan dengan salat subuh. Bukti iman seorang hamba adalah ketika dia berani untuk melakukan amalan yang bertentangan dengan selera fisiknya. Umumnya orang di waktu subuh dia pengennya apa, Pak? Tiduran, pengen istirahat. Sehingga malas bagi mereka yang ketika sholat subuh untuk berangkat ke masjid. Karena itu sholat yang paling berat bagi munafik itu dua. Satu, isya. Yang kedua, subuh. Ada dua pertimbangan kenapa orang munafik berat untuk melaksanakan sholat di dua waktu ini. Pertama, dua waktu ini gelap di masa Nabi SAW, sehingga kehadiran mereka tidak memberikan fungsi pengakuan. Maka mau hadir di masjid mau tidak hadir gak kelihatan. Karena itu mereka tidak sholat subuh dan tidak sholat isya. Rasulullah SAW mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin as-subhu wal isya. Salat yang paling berat untuk dihadiri orang munafik adalah salat subuh dan isya. Maka salah satu di antara bukti dalam hati kita tidak ada sifat kemunafikan adalah ketika Anda rajin melaksanakan salat jamaah di dua waktu ini, subuh dan isya. Pembuktian itu atas dasar pernyataan Rasulullah SAW. Di antara ciri orang munafik, dia keberatan untuk berangkat sholat subuh dan sholat isya. Pertimbangan yang kedua, kenapa orang munafik berat untuk melaksanakan sholat subuh dan isya? Karena malas. Umumnya orang dulu kalau sudah gelap tanpa lampu, mereka sudah mulai istirahat. Apalagi di Madinah. Isya di Madinah itu bisa mulai adzan jam 8:30, bahkan kadang jam 9 kalau pas lagi musim dingin, sehingga lama sekali baru masuk isya. Nah, bagi mereka yang dia pengen cepat-cepat istirahat, ya, dia akan lebih milih untuk tidur daripada salat. Alhamdulillah kita tinggal di daerah yang iklimnya tropis dan rentang perbedaan waktu salat nggak begitu jauh. Paling rata-rata cuma setengah jam ya, paling jauh ya. Subuh yang paling awal jam berapa? 4:40. Yang paling telat 4:30. Hanya kurang lebih setengah jam. Di beberapa daerah yang 4 musim, subuh dan waktu sholat itu selisihnya bisa sampai 2 jam. Saya pernah menjumpai subuh 3:30. Ketika umroh subuh 3:30, lumayan ya.
Padahal selesai sholat isya jam 9, setengah jam 9 sampai setengah 4. Waktu malamnya pendek karena musim panas. Giliran musim dingin subuhnya setengah 6. Dari setengah 4 sampai setengah 6, selisihnya 2 jam. Kita nggak sampai seperti itu. Baik. Karena itu pembuktian seorang muslim bahwasanya dia adalah muslim yang tidak punya karakter munafik, dia mukmin yang baik, di antaranya adalah dia rajin melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa." Andaikan orang itu tahu nilai keistimewaan sholat subuh dan isya, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Walaupun ini gaib dan kita tidak melihat, tapi kita rela untuk datang meskipun harus melawan kemalasan, habis sahur pingin tidur, tapi kita paksa diri kita untuk datang ke masjid. Tayyib. Selanjutnya saya akan menyinggung sedikit tentang beberapa fikih mengenai waktu subuh. Satu-satunya salat yang azannya diiringi dengan kalimat as-salatu khairum minan naum hanyalah azan subuh. Walaupun ulama beda pendapat mengenai kalimat as-salatu khairum minan naum, itu yang lebih tepat di azan awal ataukah azan subuh. Ada dua pendapat dalam ini. Pendapat pertama mengatakan as-salatu khairum minan naum ini dibaca ketika azan awal. Pendapat kedua mengatakan as-salatu khairum minan naum itu dibaca ketika azan subuh. Dan praktek yang kita lihat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, as-salatu khairum minan naum azan awal atau azan subuh? Yang sudah umrah nitani enggak? As-salatu khairum minan naum di dua masjid ini dibaca di azan subuh. Sedangkan azan awalnya tanpa as-salatu khairum minan naum. Namun wallahu a'lam, yang lebih tepat as-salatu khairum minan naum itu di azan awal. Karena muadzinnya Nabi SAW di waktu subuh itu ada dua. Ada 3 orang yang menjadi muadzin Nabi SAW, Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, dan Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah muadzin Nabi SAW di Masjidil Haram, dan 2 orang yang pertama tadi muadzin Nabi SAW di Masjid Nabawi. Ibnu Ummi Maktum tugasnya azan di waktu subuh, sedangkan Bilal tugasnya azan sebelum subuh. Sehingga dibedakan muadzinnya untuk menjadi penanda. Kalau yang terdengar suara Ibnu Ummi Maktum berarti sudah masuk waktu subuh. Tapi kalau yang terdengar suara adalah azannya Bilal, maka berarti belum subuh. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, "Inna Bilalan kana yu'adzinu bil-lail faqulu washrabu." Sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam, maka silakan kalian makan dan minum untuk sahur. Belum masuk waktu subuh. Dan yang berinisiatif menambahkan as-salatu khairum minan naum itu Bilal. Beliau mengusulkan kepada Nabi SAW, meminta izin kepada beliau bagaimana ketika azan ini ditambahkan as-salatu khairum minan naum, dan diizinkan oleh Nabi SAW. Sehingga menjadi sunnah takririyah untuk menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Walaupun ini sifatnya adalah masalah posisi yang lebih tepat, sehingga kaitannya dengan mana yang lebih afdal untuk pengucapan as-salatu khairum minan naum. Walaupun dalam hal ini kita tetap menghargai pendapat yang mengatakan as-salatu khairum minan naum dibaca ketika subuh. Terutama untuk masjid yang adzan pagi hanya sekali. Al-Aman adanya berapa kali? 2 kali atau sekali? Sekali. Masjid Agung Alun-Alun, Keraton ya. Masjid Agung Alun-Alun 2 kali. 2 kali. Katanya 2 kali. Saya belum pernah.
Satu, dua. Ada adzan awal, ada adzan subuh. Di Jogja adzan awal ini masih jarang. Di Jawa Timur, Masya Allah Pak, saya kalau pulang yang adzan awal itu gak cuma satu masjid Pak, banyak masjid. Sehingga adzan awal itu seperti kayak subuhan Pak. Di mana-mana adzan. Selisihnya 1 jam sebelum subuh. Baik. Di Jogja sunnah seperti ini hilang. Pernah saya jadi marbot di sebuah masjid, lalu kita ajarkan tentang adzan awal, terus dipraktekkan pas Ramadan. Adzan awal, tetangga masjid ngeluruk, ini bikin kisro aja, belum masuk waktu subuh kok sudah adzan, masih boleh sahur. Karena mereka nggak ngerti. An-nasu a'da'u ma jahilu, seseorang akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui. Padahal ini bagian dari sunnah. Maka mungkin kita perlu banyak sampaikan kepada masyarakat, kalau mau menghidupkan sunnah ini, kasih pengantar dulu melalui edukasi, kemudian nanti minta izin ke kepala lingkungan, kami boleh nggak masjid ini akan adzan awal jam 3 atau setengah 4, 1 jam sebelum subuh, dalam rangka menghidupkan sunnah yang pernah dilakukan di Madinah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sholat subuh, di sana ada sholat sunnah yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya, yaitu apa? Qobliyah subuh. Sebutan qobliyah subuh bisa disebut sebagai qobliyah subuh, bisa disebut sebagai sholat fajar. Maka penyebutan qobliyah subuh dengan sholat fajar ini berdasarkan dalil. Nabi SAW mengatakan raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Karena itu Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkannya fil hardar au fis safar, baik ketika beliau sedang safar maupun ketika beliau sedang mukim tidak safar. Sehingga sampai pun safar, qobliyah subuh tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Karena pada saat beliau safar, semua sholat rawatib ditinggalkan kecuali qobliyah subuh. Oleh karena itu, sholat rawatib qobliyah subuh ini boleh diqadha apabila orang itu ketinggalan. Sehingga misalnya Anda sampai masjid sudah qomat, belum sempat qobliyah subuh, maka qobliyah subuhnya boleh diqadha. Dan ada 2 cara mengqadha qobliyah subuh. Cara yang pertama adalah diqadha setelah masuk waktu duha. Dan ini berdasarkan sunnah qauli, ucapan Nabi SAW. Beliau SAW menyampaikan, barang siapa yang belum sempat qobliyah subuh, falyusalliha ba'da an tatlu asyamsu, maka silahkan dia kerjakan setelah matahari terbit, berarti di waktu duha. Cara yang kedua adalah diqadha setelah salam sholat subuh. Diqadha setelah salam sholat subuh, sehingga selesai sholat subuh, maka makmum yang ketinggalan, yang belum sempat qobliyah subuh, dia bisa nyari tempat yang lain untuk qadha qobliyah subuh. Dan ini berdasarkan sunnah takririyah. Ada sahabat yang melakukan itu, dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW tanya, lalu sahabat ini memberikan alasan, ini adalah qobliyah subuh yang tadi belum sempat aku kerjakan. Dan Nabi SAW mengizinkan orang ini. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang bangun terlambat? Sekarang syuruk jam berapa? Syuruk tadi yang bunyi jam berapa bunyi? 5.41. Sudah syuruk belum? Baru di garis terbit ya. Baik. Andaikan misalnya ada seorang muslim yang bangun tidur jam 4.45 waktu Jogja, berarti kan matahari sudah di garis terbit, sudah selesai waktu subuh. Apa yang harus dilakukan? A. Langsung sholat subuh. B. Sekalian nggak sholat.
C. Balik tidur. Apa yang harus dilakukan? Langsung? Ya salah ya. Ke toilet dulu kan. Wudu dulu. Kalau dia pengen buang air dulu. Taib. Kejadian ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Sepulang beliau dari sebuah safar, Nabi SAW istirahat dan beliau minta kepada Bilal untuk berjaga. Tapi karena semua pasukan juga capek, Bilal ghalabathu aina, beliau juga ketiduran. Akhirnya semuanya ketiduran. Sampai matahari terbit agak tinggi. Dan yang pertama kali bangun Rasulullah SAW ketika beliau ke sinar matahari. Lalu beliau SAW membangunkan para sahabat yang lain dalam posisi belum sholat subuh, padahal matahari sudah tinggi. Kemudian beliau mengatakan, haulakumus syayatin, di sekitar kalian ada banyak setan. Akhirnya beliau minta kepada sahabat untuk geser dulu. Beliau minta kepada para sahabat geser. Kalau geser itu cuma satu orang, paling butuh waktu 10 menit. Tapi kalau geser itu rombongan, tentu butuh waktu yang lebih lama. Setelah mereka geser, terus mereka bersuci, mereka qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Sehingga ini jadi dalil, kalaupun orang itu terlambat bangun, sehingga bangun-bangun sudah selesai, sudah habis waktu subuh, maka tetap disyariatkan untuk sholat qobliyah. Sehingga silakan ke toilet, kemudian selesaikan hajatmu di toilet, wudu, lalu sholat qobliyah, kemudian sholat subuh. Kecuali jika kondisi dia bangun dan waktu subuh masih ada. Misalnya tadi terbit matahari jam 4 atau jam 5.45. Jam 5.45. Dia bangun jam 5.40, kurang 5 menit. Begitu bangun kaget, jam 5.40. Saya pernah bangun jam 5 di daerah Medan. Kaget saya, jam 5 udah kesiangan. Langsung ke masjid, masjidnya masih tutup, belum masuk subuh. Subuhnya 5:30. Nah, waktu pas di Medan nih. Baik, dia bangun misalnya jam 5.40. Lalu terbit matahari kurang 5 menit. Maka dalam kondisi ini dia harus menyegerakan yang wajib, karena waktunya masih ada. Selanjutnya, kapan waktu yang afdal untuk pelaksanaan sholat subuh? Dalam pelaksanaan sholat subuh itu ada 2 istilah waktu. Ada waktu gholas, ada waktu isfar. Ada waktu gholas, ada waktu isfar. Waktu gholas adalah waktu di mana suasana malam masih dominan, sehingga orang tidak bisa mengenal kanan dan kirinya karena masih gelap, andaikan tidak ada lampu. Nah, waktu subuh yang paling afdol itu waktu gholas ataukah waktu isfar. Ada sebuah hadis yang menyebutkan asfiru bis subhi fa innahu a'dhamu lil ajri. Kerjakanlah subuh di waktu isfar karena ini akan lebih besar pahalanya. Namun dalam hadis yang lain diceritakan oleh Aisyah, kana nisa'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yashhadna as-subha wala ya'rifu ahadahun minal ghalas. Dulu para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut hadir jamaah salat subuh dan mereka tidak saling mengenal pasca salat minal ghalas karena suasana ghalas. Ghalas tadi apa, Pak? Suasana gelap yang masih dominan sehingga tidak jelas, jarak pandangnya terbatas. Selesai sholat, salam kanan kiri, orang nggak ngenali sampingnya itu siapa.
minal ghalas, karena suasana gelap, dan itu selesai sholat. Nah, kesimpulannya wallahu alam, yang lebih tepat dalam hal ini adalah bahwa subuh itu dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu, cukup untuk sholat qobliyah lalu melaksanakan sholat subuh. Dan kadang sholat subuhnya Nabi SAW panjang, selesai sampai matahari itu sudah mendekati terbit, sehingga waktu kuning, waktu isfar itu sudah muncul. Ketika waktu kuning sudah muncul, begitu keluar masjid, langit suasananya kuning. Dan terkadang beliau sholat subuhnya lebih pendek, sehingga selesai sholat suasana gelap malam masih dominan, sampai antara satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Insya Allah walhamdulillah di Indonesia sudah sesuai sunnah ini. Cuman subuhnya mungkin kurang panjang. Dulu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah ngimami salat subuh sampai matahari mau terbit, karena yang dibaca surat Al-Kahfi. Satu rakaat surat Al-Kahfi 110 ayat, sehingga matahari mau terbit itu baru selesai. Nah, kemudian muncul fenomena baru, yaitu berkaitan dengan polemik waktu subuh. Betulkah waktu subuh di tempat kita di Indonesia berdasarkan jadwal sholat abadi itu kecepatan, ataukah memang sudah sesuai? Kita mengakui bahwa di antara ahli hisab di Indonesia mereka saling berbeda pendapat. Subuh itu dibuktikan dengan apa, Pak? Terbitnya fajar. Allah Ta'ala mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan kalian makan minum sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam minal fajri, yaitu dengan terbitnya fajar. Pernah enggak lihat fajar terbit, Pak? Pernah? Mungkin kalau di kita enggak pernah. Kalau di kota ya, di tempat kita kesulitan untuk lihat itu. Saya melihat fajar terbit di dua tempat. Satu di atas gunung, yang kedua di atas pesawat. Jadi saat pulang umroh, flight malam, nanti lihat ke arah jendela sesuai dengan posisi matahari ya. Sehingga kalau flight malam kan arahnya ke tenggara. Dari Jeddah ke Indonesia arahnya ke tenggara. Kalau matahari lagi di utara kelihatan, karena pesawatnya agak serong ke tenggara gini. Anda buka kaca sebelah kiri, bukan kaca, buka jendela sebelah kiri, nanti Anda akan bisa melihat fajar. Dan biasanya kami dengan menjaga jamaah jangan sampai nanti ketiduran, karena kan gerakannya ke arah timur, sehingga dari subuh sampai terbit matahari itu cepat. Maka saya coba siaga untuk lihat, perhatian pada fajar, kelihatan fajar. Alhamdulillah bisa melihat fajar. Kita bangunkan jamaah untuk sholat subuh. Apakah betul di tempat kita ini kecepatan? Saya boleh menyimpulkan ada 3 ahli hisab yang berbeda dalamnya. Ada pemerintah, Muhammadiyah, dan ada lembaga di Jogja yang punya metode tersendiri, yaitu UII, Universitas Islam Indonesia. Ada yang mengatakan bahwasanya pemerintah ini kecepatan berapa menit? Ya? 10 menit. 10 menit. Jadi cara ahli hisab dalam mengukur waktu subuh adalah dia menggunakan derajat dari mulai titik terbit ke bawah. Pemerintah itu minus 20 derajat. Sementara Muhammadiyah minus 12 atau berapa ya. Nah UI itu pertengahan, minus 15. Minus 15. Saya pernah dapat jadwal kultum subuh di Ulil Albab UI,
Dari rumah sampai UI naik motor ngebut itu kurang lebih 10 menit. Waktu itu azan subuh, saya baru teringat kalau punya jadwal di UI. Langsung saya berangkat, di rumah sudah azan. Ngebut sampai di UI belum subuh. Peserta iktikaf di situ masih pada sahur. Akhirnya saya ikut sahur. Belum subuh di situ. Di rumah sudah ada, di situ kok loh masih pada sahur di sini. Iya Pak, di sini belum subuh. Jadi dengan selisih waktu kurang lebih 7 menit. Itu belum masuk waktu subuh. Nah, fenomena ini menyebabkan adanya polemik di masyarakat. Nah, kemarin sempat agak sedikit tegang di medsos ya. Terutama beberapa teman-teman Muhammadiyah kan banyak memposting tentang koreksi waktu subuh. Dan pemerintah juga memberikan bantahan bahwasanya waktu subuh mereka sudah sesuai. Wallahu alam, kita sebagai masyarakat awam sebaiknya seperti apa harus bersikap. Mungkin sebagai saran ya, khurujan minal khilaf itu dianjurkan. Keluar dari khilaf itu dianjurkan. Dalam arti gini, cari posisi aman, makin yakin makin bagus. Karena ketika Anda sangat yakin ini tepat waktu, tidak meragukan, itu akan membuat kita jadi bisa memastikan sholat kita dalam keadaan sah. Sebab sholat sebelum masuk waktu hukumnya apa? Batal. Sebagaimana sholat keluar waktu hukumnya batal. Maka kalau bisa ditunda untuk qomatnya ditunda. Sehingga kita sarankan misalnya dikasih jeda 20 menit. Kepanjangannya berapa kalau di sini? 15. Dikasih jeda 15 menit. 15 menit itu di luar adzan. Ya. Barangkali kalau seperti ini akan lebih meyakinkan bagi para jamaah bahwa sholat subuhnya tepat atau pasti di dalam waktu. Sehingga tidak harus buru-buru, yang penting cukup untuk 2 rakaat saja. Kalau bisa jangan demikian, berikan jeda yang lebih panjang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ini ada 3 voucher 50, ini 50 juta atau 50 ribu. Bagi yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ada? Di antara amalan di 10 hari terakhir Ramadan adalah melakukan i'tikaf. Nabi SAW ketika melakukan i'tikaf, ketika malam hari full bergadang tidak tidur atau tidur. Para ulama mengatakan untuk melakukan salat tahajud syaratnya harus tidur lebih dahulu. Rasulullah SAW ketika i'tikaf, beliau itu i'tikaf di dalam tenda. Jadi di Masjid Nabawi itu ditutupi banyak tabir. Rasulullah SAW punya tabir pas i'tikaf, sehingga beliau masuk ke dalam tabir itu dan fokus dengan ibadah pribadi. Maka dalam kegiatan i'tikaf yang penting adalah lebih banyak ibadah pribadi. Udah? Sehingga kalau i'tikaf jangan suka ngobrol ya. Oh, yang penting kan di dalam masjid, bukan yang penting dalam masjid. Tapi bagaimana kau lebih bisa banyak ibadah. Lalu apakah beliau tidak tidur semalam suntuk? Nabi SAW tidur dan istirahat. Dan beliau lebih dominan qiyamul lail. Artinya tidurnya lebih sedikit. Selanjutnya, di sini disebutkan bahwa untuk bisa disebut tahajud, orang harus tidur terlebih dahulu. Bagaimana kalau misalnya tidak tidur? Dari mulai isya sampai pagi nggak tidur. Mungkin dia tidak disebut melakukan tahajud, tapi dia melakukan qiyamul lail. Dan yang penting sudah melakukan qiyamul lail, dia beribadah di waktu
malam, sehingga kalaupun itu adalah Lailatul Qadar, insya Allah dia mendapatkan keutamaan yang besar. Wallahu alam. Dan dohirnya terkadang beliau tidak tidur, seperti dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW salat taraweh di malam yang ketiga itu sampai kata para sahabat beliau menghabiskan hampir seluruh malam, hatta nakhsha alla nudrikal falah, sampai kami khawatir tidak mendapatkan al-falah. Al-falah yang dimaksud adalah sahur. Sampai kami khawatir nggak dapat sahur. Jadi sampai ngedur hingga mepet mau masuk subuh. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kajian masjid lampunya mati. Artinya untuk istirahat. Iya. Tapi ya beribadah yang lain. Terus ada yang baca Quran agak keras, di situ juga tidak boleh karena merupakan yang tidur. Nah, sebaiknya itu seperti apa Ustaz, untuk kegiatan iktikaf di dalam suatu masjid itu, untuk semuanya seimbang antara doa, zikir, bersolat dan baca Quran. Terima kasih. Assalamualaikum. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam itu. Nah, kalimat menghidupkan malam itu artinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Maka di 10 terakhir Ramadan ritme aktivitas kita dibalik. Tidurnya siang, malamnya ibadah. Idealnya seperti itu. Karena yang i'tikaf kan bukan pindah tidur Pak ya. Tapi i'tikaf ini tujuannya apa? Dalam rangka untuk beribadah. Sehingga kenapa kok i'tikaf? Agar lebih siaga dalam beribadah. I'tikaf sendiri itu ibadah. Isi dari i'tikaf menentukan kualitasnya. Sehingga Bapak i'tikaf di masjid, tidur saja bernilai ibadah. Misalnya Anda datang maghrib dengan niat i'tikaf, nanti akan pulang setelah terbit matahari. Sehingga berangkat ke masjid bawa kasur, guling, bantal, selimut, lengkap, tremos juga bawa. Langsung mapan. Jadi habis taraweh mapan turu sampai jam 4. Jam 4 sahur. Terus sholat subuh. I'tikaf enggak ini? I'tikaf walaupun isinya tidur. Jadi i'tikafnya tetap i'tikaf walaupun dia tidur, tapi kualitas i'tikafnya rendah karena isinya hanya tiduran. Oleh karena itu ada i'tikaf sendiri, ada kegiatan i'tikaf. Ini dua hal yang berbeda. Kalau i'tikafnya ketika dia berdiam di dalam masjid, mau tidur, mau ngobrol, mau baca Quran, itu i'tikaf. Tapi kalau kegiatan i'tikafnya apa yang mengisi kegiatan i'tikaf kita? Ada yang i'tikaf berkualitas, ada yang i'tikaf tidak berkualitas. Maka kalau i'tikafnya tidak berkualitas ya pahalanya jadi lebih rendah. Sehingga mungkin kita sarankan kepada takmir, kalau mau menggalang i'tikaf seperti itu, berikan kesempatan ibadah di waktu malam bagi mereka yang mau ibadah, sehingga jangan dimatikan semua. Jadi mungkin dikasih satu sudut bagi yang mau baca Quran, silakan di sana. Tapi jangan keras-keras, karena mungkin peserta yang lain mau istirahat. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Dengan adanya tadi banyak kompleks yang kata tadi dalam
dua kerjaan tersebut. Qobliyah subuh sekaligus niat untuk sholat duha karena dia qadha. Baik, insya Allah diperbolehkan. Sehingga kalau ada orang yang qadha qobliyah subuh di waktu duha, dia niat qobliyah subuh sekaligus sholat duha, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Oke, monggo. Nyuwun sewu diwangsuli mulai nggih. Maaf, waktu sholat asar kita dan belum mengerjakan sholat sunatnya. Apakah selesai sholat asar itu juga masih diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunatnya? Sholat sunnah asar, sholat qobliyah asar. Qobliyah asar hukumnya bukan muakkad. Sholat sunnah rawatib kan ada dua ya, ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Kalau yang muakkad dianjurkan untuk diqadha. Kalau yang tidak muakkad tidak perlu diqadha. Maka untuk qobliyah asar berapa rakaat? 4 rakaat. 2. Kalau enggak sempat ya sudah tidak usah diqadha karena tidak termasuk sholat sunnah yang muakkad, yang ditekankan. Alhamdulillah. Pun juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Pertama, ketika kita sholat tarawih di rumah, mana yang lebih afdol kita sholat witirnya setelah kita melakukan sholat tarawih misalkan 4 rakaat, langsung kita tutup dengan sholat witir 3, ataukah misalkan kita tidur dulu kemudian kita baru malam baru kita tutup dengan 3 rakaat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan kalau di rumah saya kan terdengar ada dari iqamah, ada setelah antara ada dan iqamah itu kan ada doa yang dijaga. Apakah itu juga berlaku ketika kita di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang sholat taraweh di rumah, witirnya itu sebaiknya langsung selesai taraweh ataukah boleh ditunda. Jika masih ada keinginan untuk sholat sunnah di waktu malam dan Anda punya keyakinan kuat insya Allah bisa bangun, maka sebaiknya witirnya ditunda. Tapi kalau Anda khawatir nanti kalau witir ditunda malah kebablasan, maka sebaiknya witirnya dilakukan di awal malam. Kemudian yang kedua, apa tadi? Antara adzan dan iqamah, termasuk waktu yang mustajab. Apakah berlaku bagi mereka yang di rumah ataukah hanya khusus bagi mereka yang di masjid? Hadisnya tidak menyebutkan tempat, hanya menyebutkan waktu. Rasulullah SAW pernah menyebutkan da'watun bainal adzanain la turad. Doa antara 2 adzan tidak ditolak. 2 adzan yang dimaksud adalah adzan dan iqamah. Sehingga di sini penjelasannya berkaitan dengan waktu mustajab, bukan tempat mustajab. Maka antara adzan dan iqamah bisa dimanfaatkan ketika di masjid, sebagaimana pula bisa dimanfaatkan ketika Anda di rumah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait tadi yang ada hadis untuk bicara bersama subuh dan isya, itu apakah keutamaannya sama dengan kalau kita berhasilnya itu keutamaannya sama? Baik, ada berangkat sholat, ada jalan ketika berangkat. Ini berbeda ya. Kalau berangkat bisa pakai kendaraan, bisa jalan. Kalau berjalan ketika berangkat
ini tidak bisa digantikan dengan putaran roda kendaraan ya. Maka ada jalan sendiri dan ini amal sendiri ketika seseorang berangkat sholat. Makanya kalau Bapak misalnya berangkat sholat, jauh ya Pak masjidnya, kalau jalan kaki kayaknya nggak bisa, ya silahkan pakai kendaraan, tapi parkirnya 2 kilo dari masjid. Pripun? Rumahnya 500 meter dari masjid, parkirnya 1 kilo dari masjid. Silakan pakai kendaraan, nanti Anda bisa parkir 100 meter atau 200 meter dari masjid jika dirasa memungkinkan, sehingga tetap mendapatkan keutamaan jalan kaki. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.